Baik, selamat malam Mas. Ya, sebelumnya perkenalkan Mas, saya Muhammad Supahat Rozudin. Saya mahasiswa semester 5 di Prodi Bidang Ekonomi Universitas Malang gitu Mas. Jadi keperluan saya kesini tuh untuk mewawancarai Masnya selaku apoteker gitu Mas ya. Ya, dari Masnya sendiri, namanya siapa Mas? Saya Agung Permata. Ya, Mas Agung dari ya, Mas sendiri tahun ini sudah berumur berapa Mas? Saya kelahiran 94. Tahun 30. Ini di sini ini apoteknya Masnya sendiri gitu. Saya sendiri. Oh, berarti Saya sendiri. kepemilikan Mas sekaligus apotekernya Mas sendiri gitu ya. Ya, saya APJ-nya. Kalau apotek kan APJ namanya. Ada apoteker bertanggung jawab. Itu saya sendiri dan juga pemiliknya saya sendiri. Sebelum membuka apotek ini Mas bekerja di sini sendiri gitu Mas. Itu pernah mempunyai pengalaman kerja sebelumnya seperti apa Mas? Ini kan sekarang S2 Mas ya. Saya juga udah magister. Jadi dulu saya nggak langsung kerja. Jadi lulus S1, saya lanjut apoteker, baru lanjut S2. Selama S2 itu baru saya kerja. Jadi saya sambil S2, saya sambil kerja di salah satu apotek di daerah Jawa Tengah. Karena kan saya ambil S2-nya di Jogja. Jadi pengalaman kerja saya tuh di apotek, ya. Selepas sambil S2 saya kerja di apotek di daerah sana di Jawa Tengah. Dan terus setelah S2 saya balik ke Malang sama juga. Saya kerja di klinik sama di apotek. Jadi dokter kayak gitu, klinik dan apotek. Berarti sebelum membuka apotek sendiri itu pernah ke Jawa Tengah tadi? Jadi pengalaman penting Mas ya. Jadi kalau buka apotek ini kalau nggak pengalaman kayaknya susah. Jadi karena saya sudah pengalaman ya, sudah apa namanya di Jawa Tengah itu saya juga buka apotek baru Mas. Jadi saya juga bukan apotek saya lagi, apoteknya orang. Apoteknya orang saya bukakan jadi apotek. Jadi saya pengalamannya dari situ. Di Malang juga saya bukakan baru. Jadi di Lawang sana punya orang juga ya. Pas saya belum ada modal itu. Jadi saya bukakan juga di Lawang setelah berapa tahun ya, 2-3 tahun baru saya lepas sendiri. Dari tahun berapa itu Mas berarti? Itu sebelum pandemi. Kalau yang pas di Jawa Tengah itu dari tahun 2018 sampai saya lulus S2 itu 2020 kalau nggak salah, 2020. Baru balik ke Malang, bukakan apotek di sini di Lawang 2020 sampai saya lepas tuh 2023. Berarti ini hitungannya juga masih baru itu Mas? Masih baru, ini masih 1 tahun. Masih 1 tahun. Ya, 2023. Untuk kuliahnya sendiri Mas, dulu tuh S1-nya di mana Mas? Saya di UMN. Oh di UMN sini? Ya, UMN Malang. Kebetulan di UMN. Berarti farmasi di UMN sini ya? Iya, Untuk S2-nya sendiri juga ngambilnya itu jurusannya apa Mas kalau untuk apa tuh? S2 farmasi juga. Farmasi juga? Iya, di Jogja saya ambil. Kampus mana itu Mas di Jogja? AD, Oh, Ahmad Dahlan itu? Ya. Ya. Nah, berarti S1-nya di UMN sini, S2-nya di UAD situ. Untuk menjadi apoteker itu Mas, selain pendidikan formal kayak S1 farmasi sama S2 farmasi itu apa ada atau perlu buat kayak pelatihan khusus gitu Mas, kayak pendidikan khusus lainnya gitu? Kalau pelatihan itu penting Mas ya, apalagi jenengan kalau misal kerja di rumah sakit ya, itu banyak pelatihannya, kayak RJP itu penting. Terus RJP itu kayak yang orang tiba-tiba semaput gitu loh Mas, jantung. Iya. Ya itu nanti pasti ada pelatihan di rumah sakit, itu sangat penting. Terus kalau apoteker di rumah sakit itu kan nanti kalau berada di bagian yang ngeracik injeksi ya, suntik, nah itu juga harus ada pelatihannya. Jadi nggak asal kalau misal nyampurkan obat apa ya, obat injeksi itu obat suntik gitu, itu kan dalam bentuk serbuk awalnya. Nah itu nanti dicampur dengan larutan pelarutnya namanya. Nah itu nyampurnya juga harus hati-hati, itu ada pelatihannya. Kita nyiapkan obatnya,
baru nanti perawat yang menyuntikkan. Itu harus didapatkan. Berarti untuk latihan seperti itu perlu pendalaman lebih Iya. di pelatihan sendiri itu, nggak cuma dari kampus gitu. Ya, dari kampus nggak ada malah. Oh, nggak ada pelatihan. Cuma ada kuliahnya, tapi kan nggak langsung praktek langsung di lapangan. Cuma ya praktek dulu peragakan gitu aja mas. Saya sempat searching tuh mas, kalau nggak salah juga ada kayak pendidikan profesi buat apoteker itu mas ya? Oh, apoteker itu profesi. Oh jadi pendidikan profesinya ya Apoteker. di kampus itu Iya, termasuk di pendidikan kampus. profesi. Kampus profesi apoteker. Saya kira kalau guru itu kan pendidikan profesinya PPG namanya. Oh. Nggak ada kayak gitu kan? Enggak. Kita langsung apoteker itu profesi di kampus. Untuk lamanya bekerja sebagai apoteker berarti sejak 2018 sampai sekarang gitu. Untuk pengalamannya mas sendiri, barangkali mas yang mau sharing-sharing gitu. Waktu awal kali mulai karir itu seperti apa mas, kayak pengalamannya yang didapat gitu mas? Mungkin kesusahannya kayak apa gitu? Kalau dulu mas ya awal-awal karena saya nggak tahu buka apotek ya, jadi pengalaman saya ternyata buka apotek itu banyak syaratnya. Buka apotek itu banyak syaratnya, jadi harus izin ke Dinkes, terus kita harus ada rekomendasi dari IAI. Itu pengalaman terbaru saya sih, karena saya barusan lulus kan mas ya, jadi langsung lulus, harus ada izin dari organisasi, harus ada izin dari Dinkes, harus kita berhubungan dengan dinas kesehatan, lalu dinas lingkungan hidup, itu semuanya ada izinnya semua. Kayak Sampai gitu. lingkungan hidup juga ya? Lingkungan hidup, karena kan kita limbah mas ya, tapi walaupun apotek itu jarang, tapi harus ngurus juga. Nanti kalau ngeracik obatnya nanti dibuang kemana kayak gitu, perlu diurus di lingkungan hidup kayak gitu. Dan prosesnya itu nggak langsung jadi mas, makanya buka apotek ini, saya pengen buka punya duit besok jadi apotek itu nggak bisa. Jadi ada prosesnya, kurang lebih 2-3 bulan baru bisa jadi. Itu pengalaman saya. Untuk masnya sendiri itu mengoperasikan apotek ini berarti sendirian aja? Sendiri, saya sendiri. Sampai selanjutnya mas ya, yang membuatnya masnya itu tertarik buat jadi apoteker itu, bahkan sampai mendirikan apotek sendiri itu sebenarnya apa mas? Awal mulanya mas ya, saya itu dulu nggak ada pandangan untuk jadi seorang apoteker sebenarnya. Untuk ambil farmasi itu nggak ada. Ya karena ikut disuruh orang tua aja ya. Disuruh orang tua farmasi, tiba-tiba kok lama-lama ya karena sudah sering apa namanya berkecimpung dengan obat, dengan itu lama-lama kok enak kayak gitu. Jadi dengan berjalannya waktu, ternyata dengan apoteker saya bisa bantu orang sakit. Saya bisa memilihkan obat yang sesuai dengan keluhan pasien. Jadi saya nggak asal. Saya tahu obat ini obat murah, tapi ini nggak kalah saing sama nggak kalah jauh efeknya dengan yang mahal. Khasiatnya lebih. Iya, khasiatnya sama tapi harganya lebih murah. Jadi di situ saya bisa membantu masyarakat dengan keahlian saya. Berarti awalnya disuruh dari orang tua. Iya. Apa dari orang tuanya juga berkecimpung di kesehatan ya? Enggak sih, orang tua guru. Orang tua gitu. Sebelum disuruh orang tua itu mas buat ngambil kuliah jurusan farmasi, masnya sendiri itu sebenarnya udah punya rencana belum untuk cita-cita jadi apa gitu? Dulu saya ingin kerja di pabrik sebenarnya. Dulu kan saya makanya saya SMA-nya itu SMK jurusan kimia. Dan saya dulu sudah ambil di teknik kimia di Malang situ ya, di ITN. Nah terus tapi ada apa namanya wejangan dari orang tua suruh daftar ke farmasi. Akhirnya keterima di UMM kok suruh ambil farmasi. Rencananya pengennya kerja pabrik Iya. dan kimia ini. Dari mas sendiri walaupun disuruh awalnya disuruh orang tua buat ngambil farmasi itu mas ya, apakah masnya itu pernah memiliki figur model itu mas, entah dari keluarga yang lain atau kerabat yang jadi apoteker itu?
kakak saya sih mas, kakak sepupu, tapi bukan kandung, kakak sepupu itu emang seorang apoteker. Jadi di situ mungkin adik-adiknya ngikut ya kayak gitu. Jadi apoteker ya, apoteker tuh karena banyak lowongan mas ya, jadi nggak mulu-mulu ikut orang, bisa buka usaha sendiri, itu sih yang saya suka gitu. Jadi kalau kamu nggak pengen jadi babu terus kayak gitu. Kalau perawat kan kalau ya yang lain lah ya, itu kan harus ikut orang. Kalau apoteker itu bisa usaha sendiri, buka apotek, bisa apalagi buka BBF juga, kita juga belajar formulasi, kita misalnya buka pabrik kosmetik sendiri itu kan bisa gitu. Nah, lama-lama kok tertarik saya dari situ, ternyata enak jadi apoteker kayak gitu. Berarti juga pernah gitu sering-sering sama kakak sepupunya itu. Untuk hal positif gitu mas, selama mas itu menjadi apoteker sampai mendirikan apotek itu telah mendapatkan apa saja gitu mas yang didapat gitu? Hal positif ya. Hal positif mas ya, yang pertama itu banyak pasien yang nggak tahu obat ini fungsinya untuk apa. Jadi saya mas ya pasti menginfokan ke pasiennya, Bu ini obatnya sama, jenengan jangan minum dua-duanya kayak gitu. Terus Bu ini obatnya kedobelan jenengan, kadang-kadang dikasih obat tuh banyak mas ya, Bu ini sama ini tuh sama, jadi jenengan minum satu aja cukup, kalau dua nanti kedobelan. Jadi hal positifnya kita tuh bisa edukasi pasien ya terkait dengan pengobatan yang benar, yang baik, yang obat yang cocok untuk pasien itu kita tahu, jadi kita sampaikan ke pasiennya. Itu sih yang bikin saya senang. Berarti yang buat mas ini mendapatkan hal positif itu karena dapat bermanfaat untuk pasien-pasiennya tadi itu ya. Untuk masyarakat. Lalu mas, bagaimana profesi sebagai apoteker ini dapat membantu mas untuk berkembang gitu mas, baik secara dari segi profesional sebagai profesi apoteker sama dari mungkin dari pribadi diri mas sendiri. Gimana mas? Dapat profesi ini dapat membantu mas berkembang gitu. Dari segi profesi mas sebagai apoteker sama dari segi pribadi dirinya mas sendiri. Banyak sih mas ya, dari segi keilmuan aja, dari awalnya saya nggak tahu obat-obatan, ternyata obat-obatan sangat kompleks ya. Jadi terkait dengan obat-obatan, kalau kita minum obat sesuai dosis ya, obat itu kan racun sebenarnya mas. Iya. Ya, obat itu racun. Kalau jenengan nggak tahu minum obat dosisnya nggak tahu ya bisa aja jadi racun. Tapi kalau masnya tahu dosisnya segini, minumnya 3 kali sehari sesuai dengan sakitnya saya, berarti itu obat itu bukan racun, tapi dia yang menyembuhkan ya. Jadi makanya lambangnya farmasi kan lambang ular sama lambang cawan, nah kayak gitu. Kalau emang salah dia akan jadi racun, kalau dia sesuai dosis ya dia akan mengobati kan gitu. Itu sih yang bikin saya berkembang. Ternyata obat kompleks ya, makanya perizinan apotek ini sangat diawasi sangat ketat sama BPOM, Dinkes seperti itu. Jadi harus hati-hati. Perizinan kayak gitu perlu diperbarui tiap tahun ya? Tiap 5 tahun. Tiap 5 tahun. Diperbarui. Lalu selama menjadi apoteker mas, entah menjadi apoteker atau sebagai pemilik apoteknya sekaligus itu mas, itu resiko seperti apa yang sih dihadapi mas lagi? Yang pertama resikonya itu kadang kita nggak tahu ya mas, kadang pasiennya mengalami alergi atau enggak, kadang kita sebagai apoteker lupa nanya itu. Kadang kita ngasih obat ke pasien, ternyata mas saya habis minum obat ini kok gatel malahan, tiba-tiba kok luka, obat itu alergi, itu jangan diteruskan. Itu sih yang bahayanya gitu. Jadi kita harus menggali informasi sama pasien, itu harus benar-benar. Berarti cara untuk menghadapi resikonya ya tadi mas ya, menggali secara mendalam gitu ya, karakter dari karakteristik tubuh pasien. Untuk ini kan masih udah sampai buka apotek sendiri gitu ya. Apakah masih ada target gitu mas untuk 5 tahun ke depan itu seperti apa? Saya pengennya sih
mengembangkan ini dulu mas ya, mengembangkan ini. Saya ingin punya cabang, sama juga saya ingin punya klinik sebenarnya gitu. Jadi nggak tahu pengen punya cabang dulu atau ingin buka klinik, itu sih target saya. Lalu mas, untuk yang terakhir nih mas, masih ada nasihat nggak atau masukan gitu atau saran ya kepada orang-orang di luar sana yang ingin menjadi apoteker atau bahkan ingin punya apotek sendiri gitu? Ini untuk orang awam atau SMA yang pengen masuk kuliah? Dua-duanya mas. Dua-duanya. Ya. Kalau dari segi mungkin yang sudah masnya ya sudah gini kan nggak mungkin ambil farmasi lagi ya, atau mungkin mau ngambil lagi ya nggak apa-apa sih. Saya Mungkin kan punya barangkali nanti pas waktu jadi berbeda kan saya ada yang anak didik mau jadi ambil farmasi gitu mas. oh Kan bisa gitu. jadi info gitu. Iya. Ya. Jadi kalau farmasi itu emang profesi yang nggak semua orang bisa mas ya. Contohnya adalah terkait dengan pengetahuan obat. Itu kan semua orang nggak bisa. Ya kan harus yang benar seorang farmasi. Jadi kalau di farmasi yaitu, jadi kamu nanti bisa yang pertama ahli dari seorang obat, ahli terkait dengan minum obat. Ya kamu tahu segalanya. Kamu sakit apa, minum obat yang sesuai, itu nanti seorang apoteker yang tahu seperti itu. Nggak cuma dokter, jadi apoteker juga tahu. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, ranah kerjanya apoteker itu luas mas. Jadi kamu bisa ikut orang, bisa kalau kamu nggak pengen ikut orang misal punya usaha ya bisa buka apotek kayak gitu. Jadi kalau pengen punya orang, pengen ilmu yang banyak terkait dengan suatu penyakit mas ya, kamu bisa kerja di rumah sakit karena di situ suatu kasusnya itu sangat kompleks kayak gitu. Jadi kalau kamu pengen jadi seorang apoteker ya dengan biaya yang kalau nggak terlalu mahal dengan dokter, ya saran saya jadi apoteker kayak gitu. Karena ranah kerjanya sangat luas. Kalau ingin ikut orang ya bisa di rumah sakit, bisa jadi BPOM, bisa jadi di Dinkes juga ada, terus di puskesmas, klinik seperti itu. Nah, ini usaha bisa buka apotek, buka PBF, distributor obat, ya kan, terus buka klinik bisa juga, terus buka pabrik kalau punya modal ya, buka pabrik. Karena kan kamu nanti di farmasi itu belajar formulasi obat, apa sih yang cocok untuk obat ini, kamu menciptakan suatu tablet, gel, kan kamu bisa. Nah, itu saran buat teman-teman yang ingin apa sih nanti kedepannya, kalau itu pandangan dari seorang apoteker atau farmasis. Ya, soalnya saya menurut banget itu mas ya. Ternyata nggak semua orang tuh maksudnya cocok buat ngambil jurusan di farmasi nanti yang dapat hubungan dengan obat-obat itu mas ya. Ya mas, saya rasa itu aja mas gitu yang ingin saya tanyakan kepada masnya itu. Saya sangat terima kasih ya mas karena telah bersedia buat saya tanya sebentar gitu. Ya semoga kedepannya apa yang mas targetkan nanti dapat tercapai gitu, sama usaha masnya dapat berkembang terus menerus gitu mas ya. Terima kasih mas ya. Sama-sama. Itu saya izin pamit. Oke. Terima kasih mas.